Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin berbicara tentang suci dan ikhlas. Apa kaitannya? Adakah kaitannya? Karena kedua bahasa tersebut kita sudah sama-sama paham di dalam bahasanya. Tergantung pemahaman kita dalam menafsirkan bahasa tersebut. Ada yang beranggapan A, B, C, dan seterusnya. Kalau dalam sudut pandang saya, suci dan ikhlas itu hanya beda bahasa atau kalimatnya saja. Maknanya sama. Antara suci dan ikhlas itu sama di dalam maknanya. Ini dalam sudut pandang saya. Ikhlas itu tidak mengharapkan apapun. Tidak meminta imbalan apapun. Kepada siapapun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Begitupun suci. Tinggal bagaimana kita memahami itu. Ada yang cukup di dalam bahasanya saja, menghafalkan bahasanya saja. Ada. Tapi ada yang mencari, melanjutkan untuk mencari isi di dalam kalimat-kalimat tersebut. Kalau dalam sudut pandang saya, suci itu bukanlah warna. Suci itu bukanlah bentuk. Suci itu hanya perumpamaan. Kalimat suci itu hanya perumpamaan. Pintu masuknya adalah suci kalimatnya. Tapi suci itu sendiri seperti apa? Karena suci bukan itu semua. Suci bukanlah putih. Suci bukanlah hitam. Suci bukanlah merah.
Suci bukanlah kuning, seperti yang kita gambarkan. Lalu kalau bukan itu semua, suci itu apa? Isi dari suci itu apa? Setelah kita mengenal bahasanya, kita seharusnya mengetahui apa yang dimaksud bahasa tersebut. Kalau dalam pemahaman saya, suci itu tidak ada. Mungkin ada yang berpendapat, orang jelas suci itu ada. Kalimat suci itu ada, kok dibilang nggak ada? Yang saya maksud nggak ada, suci itu nggak ada. Suci itu tidak ada apa-apa. Apa-apa itu tidak ada. Bukankah ini sama dengan ikhlas? Dalam hal apapun, bukankah ikhlas itu ketika kita memberi tidak mengharapkan imbalan? Ketika kita menolong tidak karena pamrih, mengharapkan sesuatu. Ketika masih ada harapan, itu namanya pamrih. Dan itu bukanlah ikhlas. Itu hanya formalitas. Yang mengatasnamakan ikhlas. Kita sudah terbiasa mengucapkan kalimat ikhlas, tapi dalam hati masih pamrih, masih mengharapkan sesuatu atas kebaikan kita tersebut. Ini bukan ikhlas. Ini belum ikhlas. Ini baru kalimat ikhlas. Ikhlasnya belum ada. Dalam hal apapun, dalam hal beribadah misalnya, apapun bentuk ibadahnya, kita masih selalu pamrih.
Coba kita renungkan, coba kita merenung. Benarkah aku ini sudah ikhlas? Coba tanyakan ke dalam diri kita masing-masing. Kalau benar kita sudah ikhlas, kita akan sadar, saudara dan saudariku. Kita akan sadar ketika kita menguak tabir ikhlas. Ini sudah masuk ke ranah sadar. Sadar yang sesadar-sadarnya sadar akan hakikat diri kita. Karena kita sudah terlena hanya di dalam kalimatnya saja, maka apapun ibadah kita tidak akan pernah berwujud. Kita hanya tahu kalimatnya saja, tanpa tahu makna dari kalimat tersebut yang harus kita wujudkan. Ketika kita sadar akan kalimat ikhlas, ini luar biasa, sungguh luar biasa. Maknanya sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Hidupku, matiku, sholatku, atau ibadahku karena Allah, misalnya. Tapi terkadang kita lupa akan kalimat di awal.
belum bisa konsisten. Hidupku, matiku, sholatku karena Allah. Tapi di sisi lain bukan. Di sisi lain belum. Kenapa? Karena aku sholat mengharapkan surga. Karena aku sholat takut akan neraka. Bukankah itu pamrih? Bukankah itu belum lillahi ta'ala? Artinya belum ikhlas. Coba kita merenung ke dalam diri kita masing-masing. Jadi ikhlas itu tidak ada apa-apa. Dan tidak karena apa-apa. Karena wujudnya ikhlas adalah, kalau dalam pemahaman Islam, ya lillahi ta'ala. Itu wujudnya ikhlas. Di dalam wujud kalimat ikhlas. Lalu apa ikhlas yang bisa kita lakukan wujudnya? Ya kita tidak meminta apapun. Tidak mengharap apapun. Dan tidak takut apapun. Ketika aku memberi, ya memberi saja. Ketika aku beribadah, ya ibadah saja. Tanpa mengharap imbalan apapun. Artinya tidak pamrih apapun. Ibadahku tidak karena apapun. Begitupun suci. Suci itu dalam kalimat lain, dalam bahasa lain, steril. Steril pun belum. Karena steril itu perumpamaan. Kategorinya adalah bersih. Kalau di dalam bahasa umum, bersih, membersihkan seluruh pamrih. Bukankah kalau bersih itu tidak ada? Perumpamaannya bersih itu kan tidak ada. Kalau yang kita anggap bersih itu keramik misalnya, keramiknya ada, tapi kotorannya tidak ada maksudnya.
itu bersih. Bersih itu berkaitan dengan wujud. Ketika kita mandi, kita bersih. Ketika kita mengepel lantai rumah, rantai masjid, tempat ibadah misalnya, supaya bersih. Nah, suci itu berkaitan dengan batin. Bukan dengan dohir. Karena yang berkaitan dengan dohir adalah bersih, belumlah suci. Ketika dalam kita beribadah, ketika kita dalam berkehidupan, memasrahkan seluruhnya kepada kuasa Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada kuasa Tuhan, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Memberi tidak akan bisa, beribadah tidak akan bisa, bahkan mengedipkan mata pun tidak akan bisa. Ketika semuanya kita tuh tidak bisa apa-apa, tidak punya daya apa-apa, ya sudah, itu semua adalah kuasanya. Ketika itu semua adalah kuasanya, siapa yang bisa meminta kepada siapa juga meminta. Di titik inilah ikhlas berada, suci berada. Jadi pada intinya, suci itu tidak ada. Dan ikhlas pun juga tidak ada. Ikhlas tidak mengharapkan sesuatu, tidak karena sesuatu. Suci tidak ada sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun. Inilah sadar.
Dan wujudnya suci dan wujudnya ikhlas adalah kesadaran, wujud untuk melepaskan seluruh ego, pamrih, dan arogan. Dalam bahasa kita masing-masing, maka ketika ikhlas itu tidak ada apa-apa, tidak karena apa-apa, dan suci itu sama halnya maka lepaskanlah diri kita dari segala pamrih dalam berkehidupan. Karena itulah ujung dari seluruh ibadah yang menjadi finishnya. Finish dari seluruh ibadah kita tidak mengharapkan apapun. Itu finishnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.